2014 itu kan waktu itu ada persaingan antara kubu Mbak dan kubu Pak Jokowi. Nggak ada tuh ceritanya Anies presiden. Kita nggak bisa begitu. Semakin Bu Mega, semakin Mas Hasto nyerang, kita semakin senang. Jadi tahu gimana PKS menggerakkan sebuah demo. Gue ngomong sama seluruh timnya Mas Anies. Iris kuping gue kalau lu bisa lebih dari 25%. Kembali lagi bersama saya Coki Pardede di podcast dengan viewers terbanyak di channel ini. Bukan karena saya, karena bintang tamunya selalu orang-orang yang hebat-hebat. Dan kali ini gua nggak memperkenalkan orang ini tuh sebenarnya lebih enak dari karya yang dia bikin daripada dari namanya. Tapi kita kedatangan Ipang Wahid. Kita kasih tepuk tangan dulu dong Bang Ipang Wahid. Terima kasih banyak Bang udah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Orang yang sangat sibuk, orang dengan sejuta prestasi. Karena kalau kita berbicara mengenai Ipang Wahid, kita tidak bisa memisahkan nama Abang dengan catchphrase. Kita mulai dengan, walaupun saya akan terdengar tua, tapi saya akan bilang aja, RCTI oke. Waduh, ya. RCTI oke. Kalau Anda pernah familiar dengan istilah tersebut, itu adalah ciptaan Bapak yang ada di samping saya. Ya, saya terlibat lah. Terlibat. Humble sekali Bapak ini. Setelah itu juga banyak catchphrase lain, sampai yang terakhir itu ada gemoy. Iya Pak Prabowo. Ya. Dan perjalanannya apa aja Bang? Catchphrase yang pernah lo bikin tuh apa aja? Mungkin tolong di-remind teman-teman supaya, kan jadi gue tanya nih kan, karena kalau tiba-tiba lo yang cerita sendiri kan agak aneh ya. Kalau gue tanya kan ya dulu termasuk di awal-awal gue mulai terlibat di production ya. Gue dulu sebelumnya gue kan keluarga santri. Oh ya? Iya. Oh wow. Jadi Gus Dur tuh om gue. Jadi karena itulah gue mondoknya di IKJ. Cukup menarik ini. Cukup menarik. Ini cukup menarik. Tahun berapa waktu itu Bang mulai ke IKJ itu tahun berapa? Tua banget dong. Memang tujuan podcast ini untuk nanya itu aja sebenarnya. Gue masuk di IKJ tahun 87. Oh, saya lahir tahun 88. Memang tua sih. Iya. 87 dia menarik. Belum lahir gue udah kuliah. Iya, tahun 88. Wow, 87 ya. Gue barengan sama Riri Riza, Dik Doang segala macam tuh. Terus dulu kerjaannya nyambinya ini desain cover kaset. Oh, alah. Ya, saat lagi kuliah itu ya? Lagi kuliah, saat jobnya itu. Okay. Atau main teater sama Sena Didi, terus ya gitulah. Lulus gue kuliah di IKJ di Art Institute of Seattle di Seattle, Washington. Oke, ini setelah selesai di IKJ itu. Setelah selesai di IKJ. Berarti ini S2 kah atau double degree atau? Double degree. Oke. Ambil TV production. TV production. Iya. Terus sekali lagi karena darah santri gue kuat, jadi magangnya gue sama Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden. Wow. Ya. Memang santri musik ya, Bapak ini. Waktu itu lo magang sama band-band yang lo sebut tadi Bang? Iya. Wow. Jadi side jobnya ke situ dulu ada Lollapalooza. Wow. Terus ya gitu lah. Oh itu legend semua Bang. Sampai berapa lama waktu itu lo magang di? Sambil kuliah nggak barengan. Jadi pada waktu itu sempat magang ikutan, misalnya ada kerjaan kampus kan. Jadi magang 2 minggu, kadang 1 bulan apa gitu. Karena Seattle tuh ada 100-an band-band keren pada waktu itu kan, grunge ya. Jadi musimnya tahun segitu kan juga, ya lagi gila-gilanya. Terus bukan pakai sarung sih, pakai celana segini, Dr. Martin gitu kan. Oh, dengan fashion yang rambut sangat di shave, gondrong, gitu lah. Seru lah. Nah, balik ke Jakarta diajak sama Mbak Mira Lesmana untuk gabung. Nah disitulah gue ikutan terlibat di iklan RCTI Oke. Terus ada Station ID yang lain, ada Garuda, ada
Lu tau gak iklan yang I love the blue of Indonesia? Tahu, gue tahu. Itu juga kayak gitu-gitu. Nah, terus mulai jadi sutradara, gue bikin banyak lah iklan. Station ID-nya SCTV, MTV, macam-macam. Oh wow. Itu lu terlibat pada saat itu ya? Kalau itu gue udah konseptor. Oke. Pada saat itu nama pekerjaannya apa bang? Mungkin biar teman-teman juga tahu pada saat itu. Gue udah film director. Oke. Yeah. Lu film director ya? Film director, hampir semua BUMN gue pernah bikinin iklannya, yang gede-gede ya. Hampir semua bank, hampir Pertamina udah Telkom, macam-macam lah. Telkomsel ya. Oke. Terus gimana ceritanya sampai akhirnya bisa masuk ke dunia perpolitikan dan perpartaian? Itu kan menurut gue agak. 2004 itu dulu PKS itu menjadi banggaan banyak orang karena harapan lah. Yeah. Nah terus gue diajak sama Ustadz Anies Mata bantuin mereka. Dia bilang, Mas Ipang, antum bantu Ana dong. Wah gitu kan. Terus oke, nah kita kan kepengen banget. Gue dikutuk banyak orang karena kan kita NU, bantuinnya PKS. Menarik. Wah. Menarik. Iya kan? Tapi ya menurut gue ya sudah, karena gue yakin bahwa yang mereka jalanin pada waktu itu untuk kemajuan bangsa gitu ya udahlah gue merem aja lah. Tapi yang paling keren babe gue nggak pernah ngelarang. Gue Solah nggak pernah ngelarang gue bantuin PKS. Wow, menarik. Jadi ya seterbuka itu kami gitu loh. Ya gue dicaci maki, wah ini begini, Ipang udah murtad dari NU. Gue bilang kalau gue keluar dari NU ya tinggal masuk aja lagi. Yang mungkin teman-teman itu tidak tahu adalah marah sama orang yang pernah magang sama band grunge tuh agak sia-sia ya. Karena mentalnya sudah teruji gitu. Berapa lama waktu itu lo membantu PKS dalam membranding diri 2004 sampai 2009. Jadi slogannya PKS bersih peduli itu gue yang buat. Gokil. Nah terus gue ngetrain media-media PKS seluruh Indonesia, kan nggak ada Zoom, nggak ada WhatsApp, nggak ada segala macam. Dulu dunia yang berbeda itu. Berbeda. Jadi gue physically gue terbang ke sini untuk ngelatih tim media PKS. Gokil. Jadi ya seru. Jadi tahu gimana PKS menggerakkan sebuah demo. Iya. Dan itu bisa terlihat pada masa itu memang kuda hitam yang sangat luar biasa sekali PKS itu. Iya, di situ gue pernah bikin campaign namanya Putihkan Jakarta. GBK putih total, kalau di Google, di YouTube ada tuh. Nah ya menurut gue menarik lah di situ. Jadi terus bantu Adang Darajatun, dikeroyok semua partai. Seluruh partai melawan PKS. Ya walaupun kalah gue bangga. Artinya dari awareness 0,7% gue bisa bikin jadi 97% dalam waktu 10 bulan. Nah kayak gitu-gitu. Itu secara KPI itu udah luar biasa banget. Rumusnya cuma satu. Apa? Strateginya satu. Tiada tiang tanpa Adang. Jadi seluruh tiang listrik di seluruh Jakarta lu tempelin tuh stiker. Dulu kan boleh tempel-tempel gitu. Jadi begitu semuanya. Kan kekuatan PKS adalah militansinya. Dan akar rumputnya luar biasa memang. Terus setelah itu gue bantu Demokrat. Oh, jadi sampai tahun berapa? 2009. 2009. Baru setelah itu lo bantu Mas Anas Urbaningrum. Oh, waktu itu Demokrat posisinya masih partai barukah pada saat itu, Bang? Oh enggak, partai besar. Udah partai besar. Udah menang ya waktu itu? Udah. Oh iya, Pak. Udah. Betul. Pak SBY kan? Nah, Mas Anas running untuk ketuanya, terus menang, ya kita bantu Mas Anas lah. Sampai kemudian Mas Anas terpleset. Dan gue sempat 3 kali dipanggil KPK. Bagian dari hidup. Iya, bagian dari hidup. Itu bagian dari hidup. Jadi lu membantu Demokrat dan Mas Anas ini sampai tahun berapa, Bang? 2010, 2011 bikin beberapa program-program gitu. Terus kemudian bantu PAN. Oh, setelah itu baru ke PAN. Waktu itu sekaligus bantu Bang Zul juga. Lu tahu videonya Bang Zul yang berantem dimarahin sama Harrison Ford. Oh, itu sangat viral. Tahu dong. Gue ada di ruangan itu, jangan sedih. Pada saat itu Bang Zul tuh merasa itu adalah bagian dari performance. Di menit keberapa Bang Zul sadar bahwa Harrison Ford tuh marah beneran, Bang? Bang Zul itu bisa bahasa Inggris, cuman kan tidak perfect. Ya. Nah, Harrison Ford ada di ruangan itu marah-marah. Terus ya bahasa slangnya keluar segala macam gitu. Marah, cuman Bang Zul kan orangnya emang sabar, sopan begitu. Terus udah keluar nganterin press conference, terus nanya, tadi apa? Saya nggak nangkep semuanya tuh. Ngomongnya apa sih?
tenang bang, nggak ada yang aneh, biasa aja, dia emang orangnya ekspresif, gue bilang. Oh Besok kayak viral, dia bilang, kamu gimana sih nggak bilang-bilang? Ya bang mau ngapain juga, lawang udah kejadian juga gitu kan. Ya sebenarnya itu agak-agak ada dijebak sih sebenarnya. Oke. Apa surat yang masuk dengan apa yang ada di situ nggak sesuai. Nggak sesuai. Iya. Oke. Oh berarti lu cukup berliku-liku nih dari mulai Mas Anas, habis itu ngebantuin juga ada Harrison Ford juga. Setelah itu dari PAN tidak berhenti sampai di situ dong? Gue bantu PDI Perjuangan. Wow. Indonesia Hebat kita buat. Gokil. Yeah. Berapa lama lo ada di PDI waktu itu membantu PDI? Kebetulan untuk 2014 dan 2019 juga. Oh berarti masih belum terlalu lama lah ya? Ya lumayan lah. Iya. 2 kali pileg ikutan terlibat. Iya. 2014 itu kan waktu itu ada persaingan antara kubu Mbak dan kubu Pak Jokowi. Yes. Nah, ini menarik. Waktu lagi jualan konsep, gue merasa bahwa kayaknya harus nih nunjukin Pak Jokowi di sini. Oke. Ya, ini tahun berapa bang? Sorry. 2014. 2014, oke. Terus gue nunjukin Mbak, kita masukin salah satu konsepnya, kita angkat Pak Jokowi gitu ya. Iya. Mbak Puan nggak keberatan, cuman kayaknya gue terlalu ngegas. Jadi Mbak Puan bilang, Mas Ipang dibayar berapa ya sama Pak Jokowi? Kayaknya jualan Pak Jokowi terus mati gue. Terus yang seru lagi. Ternyata cara Harrison Ford berbicara nular juga ke abang ya? Nular juga. Yo. Ya. Terus udah gitu, dipanggil lah gue sama Mas Teten, sama Kang Teten. Iya. Ajak ketemuan. Dia bilang, Mas Ipang, kenapa konten-kontennya PDI nggak ada Pak Jokowinya? Wah, jadi gue terjepit lah di tengah-tengah. Oke. Ya gitulah. Itu situasi yang sering terjadi nggak sih? Dalam profesi lo sebagai sering. Terjepit di tengah-tengah. Terjepit di tengah sering. Biasanya lo cara mencari sweet spotnya gitu supaya bisa menyenangkan semua pihak tuh gimana bang? Ini menarik sekali nih. Jadi kalau lo jadi sutradara, syarat utama jadi sutradara lo harus bisa ngeles. Oh, klien kan ngeheknya kayak apa, lo tahu kan? Iya, sangat paham. Jadi begini, gue penganut penganut aliran Tai Chi. Jadi Sun Tzu. Jadi lo nggak bisa terlalu frontal sama siapapun yang ngehantem lo. Jadi gue selalu kalau diserang sama orang, wah bener juga ya, hebat. Gue setuju sama pendapat lo. Tapi pelan-pelan gue cari begini untuk kemudian ngehantem balik. Tai Chi, ambil dalam sikat. Kita pakai energinya untuk kita menyerang kembali. Exactly. Gitu. Nah jadi begitu. Jadi gue selalu mengarah. Gue tidak pernah konfrontatif orangnya. Nah. Karena walau bagaimanapun kan klien is klien ya. Klien is klien. Kecuali kalau udah lunas. Nah, ini sebuah perspektif yang sangat menarik ini untuk kita. Silakan. Terus yang menarik adalah pada waktu 2014 gue bantu Pak Jokowi. 2012 gue nyerang Pak Jokowi. Kan gue bantu Pak Foke. Oh iya. Baik. Dulu kita bikin Foke lah kalau begitu. Bagus tuh bagus. Ya itu jadi Pak Jokowi ya karena kita terlalu all out ya nyerang Pak Jokowi. Jadi 2014 kayak Pak Jokowi belum move on sama gue. jadi waktu itu gue bantuin Pak JK lebih banyak. Baik. Jadi ya oke lah gitu loh. Kata Pak JK dulu gue inget banget Pak JK nyuruh anaknya. Hin, kamu ajak si Ipang. Terserah kasih kerjaan apa aja. Yang penting Ipang ada di sini. Karena kalau Ipang nggak ada di sini, dia akan nyusahin kita. Jadi pada akhirnya juga walaupun pada saat itu lo lagi ngebantu Foke itu kalah, tapi kerjaan lo tuh di acknowledge sampai akhirnya lebih baik. Gue mau ngeralat. Gue menganggap Foke tidak kalah. Tapi apa bang? Gue hanya memuluskan rencana Tuhan menjadikan Jokowi presiden Indonesia. Kebanyakan mainan politisi emang tahu. Tahu cara. Kalau gue Tai Chi ini teknik Tai Chi ini kan, teknik Tai Chi kan. Bener kan? Kalau gue bikin Foke menang, presiden lu bukan Pak Jokowi. Berarti yang bener. Kan? Sepakat. Jadi kalau Anda yang marah-marah sama Pak Jokowi, inilah biang keladinya. Karena bikin Foke kalah. Tapi itu perjalanan akhirnya lo 2 kali kan lo bekerja sama dengan PDIP kan di 2014 dan 19. Masa terberatnya tuh di tahun berapa bang? Yang challenge terbesarnya tuh di tahun berapa dan apa? Buat PDIP atau buat in general? In general aja. Menurut gue salah satu yang terberat adalah pada waktu Foke sebenarnya. Oh iya. Foke. Karena menghandle Pak Foke ini nggak gampang.
Ini menarik. Kita akan sampai sana. Oke. Betawi tajir. Iya kan? Ya, menarik. Betawi aja kalau udah ngomong kan lo tahu kan kayak apa kan? Yes. Tajir pula. Oke. Jadi Pak Foke itu kan kalau lo argue nggak bisa langsung. Ya. Gue ingat satu masa di mana gue pergi ke sebuah acara lah. Ya. Terus dia masih pakai baju koko. Gue juga pakai baju koko karena habis acara sebelumnya. Oke. Terus gue bilang, Pak, acara ini kita pakai kemeja lengan panjang, kita gulung aja. Ogah, kata dia pakai baju koko. Yeah. Gue pakai baju ini aja, baju koko. Gak cocok, Pak. Okay. Bapak cocok pakai hem, pakai gini. Yeah. Lah, lu aja pakai baju koko, kenapa gue nggak boleh? Bos, gue kagak maju jadi calon gubernur. Terus gue tinggal ngelayar. Habis itu ya udah diganti baju. Oh iya, menarik. Seru, Dan kan? itu seru banget. Berarti di 2019 lo membantu Pak Jokowi 2 kali berarti ya? 2 kali. 2 kali sampai akhirnya yang terakhir ini di Pilpres. Berarti lo dikit. Tentang Foke. Jadi, jalan Tuhan ini gue terjadi malam itu. Malam itu kita diminta untuk ngasih calon wakil gubernurnya Foke. Oke. Kita kumpul lah semua di situ kan, di rumahnya itu ada 5 orang. Ya. Yang 2 perempuan. Karena gue yakin dia butuh orang yang bisa komplementari kan. Ya. Nah, udah diajuin lah. Ternyata dari 5 itu nggak ada yang dipilih sama Pak SBY. Datanglah Pak Nahrawi Ramli. Oke. 11-12 sama Pak Foke kan. Iya. Modelnya sama, Betawi juga kayak begitu kan. Jadi ya sudah, kita ngerasa mati gue nih. Bukan Pak Nahrawi jelek, enggak. Iya. Karena tidak komplementernya Pak Foke. Oke. Iya kan? Harus ngimbangin kan? Iya. Jadi Jokowi Ahok komplementer. Komplementari. Prabowo Gibran komplementer. Iya. Iya kan? Nah itulah. Jadi gue rasa disitulah jalan Tuhan melalui Pak Nahrawi. Jadi sebenarnya Pak Jokowi harus berterima kasih sama Pak Nahrawi. Karena memang ada hal-hal tertentu yang selain dari memang timnya bagus juga, memang ada hal tertentu yang di luar yang memang lebih memudahkan jalan beliau untuk menang pada saat itu kan. Pak Jokowi maksudnya. Iya. Oke, berarti akhirnya lo bantuin Pak Jokowi Pilpres juga. Berapa Pilpres yang lo handle, Bang? Nggak banyak lah, 5. Dari 2004. 2004 berarti pada saat itu lo Pak Wiranto. Karena babi gue kebetulan calon wakil presidennya Pak Wiranto. Oke, berarti itu yang pertama. Itu yang pertama dan gue masih belajar, jadi kita masih belum tahu lah. Oke. Tapi ya tetap ngebantu. 2009 gue bantu Pak JK. Pak JK bersama Pak Wiranto juga. Pak Wiranto juga. Yang menarik adalah di situ dulu gue diminta bantu Pak SBY. Diajak sama Bang Cul Malarangeng, Fox Indonesia. Terus kita kan idealis kalau udah urusan Pilpres. Jadi, Pang, lo bantu gue. Oke. Tapi idenya udah ada. Lah terus lu ngapain minta gue? Ya lu kerjain aja biar begini. Wah nggak mau, gue maunya pakai begini. Nggak bisa, gue udah mau begini pakai itulah ya Indomie pilihan seleraku itu kan. SBY presidenku. Waduh, gue terhina. Maksudnya ini periode kedua. Iklan politik tuh lo kasih pendidikan ke masyarakat dong. Lu udah pasti menang. Ya yang keren-keren lah, yang bagus, yang inspiratif. Masa cuman sebatas itu doang. Jadi akhirnya gue memilih bantu Pak JK. Gue ketemu teman-teman anak kantor, gimana nih begini? Pak JK mau kita bantuin. Mau dengan konsep kita. Tapi konsekuensinya elektabilitasnya cuma 3%. Udah pasti kalah. Mau diapain juga nggak mungkin menang. Kata teman-teman nggak apa-apa, idealisme kita kerjain aja. Ya udah ada yang dan dari 3% menjadi 13%. Ya not bad lah. Naik 10%. Tetap aja kalah. Iya sih. Pilpres nggak ada juara kedua. Tapi kalau gitu-gitu tuh KPI-nya tuh harus sampai menang nggak sih Bang? Golnya cuma 1, menang. Iya dong. Nggak bisa misalnya, ini gue hampir nih beda 1%, 2%. Taiji nggak bisa tuh di situ. Nggak bisa. Beda 2 suara aja, kalau kalah ya kalah aja. Iya kan. Menarik. Itu. Yang ketiga, Pilpres ketiga? Pak Jokowi ya. Pak Jokowi. 2014 kan. Ini lo sudah belajar dari 2 Pilpres yang sebelumnya ya. Oke. 2014 diajak Pak JK. Karena linknya dari Pak JK karena pernah kerja sama Pak Jokowi. 2019 ya udah pasti full Pak Jokowi. Gua berhenti kerja, berhenti nyutradarain, full konsentrasi bantu Pak Jokowi. Duitnya banyakan mana Bang dari sutradara iklan dan film sama ngurus-ngurus politik nih? Ya ngurus politik lah. Kalau ini nggak pakai tai sih dia jawabnya langsung.
Enggak, gini. Duit sutradara iklan banyak. Oke. Gue dicap nih. Bukan gue yang ngomong. Sebagai sutradara termahal. Oke. Nah. Track record udah bikin berapa iklan Bang yang kira-kira lo inget jumlahnya? Gue lupa tapi sekitar 1.000 lah. Jadi ya. Lo termasuk yang mahal ya? Iya, lo gak usah ngaliin juga. Kenapa emang? Ya ntar 1.000 dikaliin kan jadi gak enak kedengerannya. Ya nggak apa-apa. Biasa aja. Biasa aja. Tapi itu masih tetap lebih menguntungkan ngurus-ngurus begini ya? Sebenarnya mirip-mirip juga. Oh, mirip. Tergantung apa ya, passion lo aja. Pressure-nya? Pressure-nya tinggian politik. Karena kan bisa beda-beda ini ngedrive-nya gitu loh. Oke. Jadi kalau politik tuh beda dari masa ke masa. 2004, 2009 semua top down. Iklan TV raja selesai itu urusannya. Yes. Nah masuk ke 2014 ini beda lagi udah. Karena udah ada sosmed kan. Ya. Nah 2019 beda lagi. Nah sekarang lebih beda lagi. Dari semua pilpres yang pernah lu handle, di pilpres keberapa yang paling mendatangkan kesan buat lo Bang? Sebelum nanti tentunya kita akan bahas mengenai saat lo menghandle Pak Prabowo dan yang lain-lain ya gitu. Yang berkesan buat gue sebenarnya 2009 zaman Pak JK. Ya. Karena kita tahu kita akan kalah dari awal juga ya. Jadi pressure-nya pasti tinggi kan. Ya. Yang kedua sebenarnya di sini yang Prabowo Gibran. Nah, yang berkesan. Kita kan itu kan permainannya udah hampir 180 derajat berbeda tuh. Beda. Karena kan 5 tahun sekali pasti teknologi juga berbeda. Jangan 5 tahun, 2 tahunnya beda. Gayanya beda. Di era digital nih keuntungannya apa, pressure-nya apa, kesulitannya apa Bang pada saat itu? Waktu lo handle Pak Prabowo ini kan. Ya. Jadi 2019 kerjaan gue udah bilang ke Pak Prabowo, Pak saya minta maaf Pak ya. Karena saya banyak nyerang Bapak. Lu bayangin gak? Pernah ini di KPU, gue inget banget di KPU, kan gue sama Pak Jokowi kan, di bawah nih sama pimpinan parpol. Terus ada yang mau dikomunikasikan dari yang nomor 1, 2 gitu kan, menjadi 01, 02. Ingat ini awal-awalnya kan. Nah terus Pak Jokowi bilang, nih mesti ada yang komunikasiin ke atas. Atas itu maksudnya ke Pak Prabowo sama Sandi. Semua pimpinan parpol, Kacung tinggal aneh seorang. Ya udah, oke Pak, saya komunikasi. Lari gue, lari kan, kesandung juga karena udah mau on air, udah mau live. Kesandung, jatuh sampai sana, lari ketemu Sandi kan. Gue sama Sandi kan emang teman baik. Terus tergopoh-gopoh begini kan. Terus begitu itu, baru gue mau nyampein. Belum gue nyampein masih ngos-ngosan, tau gak Sandi bilang gini. Nah ini dia nih Pak. Ini nih Pak, orangnya yang selalu ngejelek-jelekin Bapak di medsos. Mati gak lo? Anjrit Sandi ini. Anjing gue bilang. Kaget gue, round doang gitu. Terus gue bilang, enggak Pak, ini bohong Pak, ini begini. Terus jadi ya. Itu jadi awkward ya? Agak sedikit awkward. Jadi lo bayang gak, lo capek ditabok langsung tung gitu. Anjir lucu banget. Tapi pada saat itu kan lo menghandle Pak Jokowi, menang. Habis itu lo menghandle yang Prabowo Gibran. Iya. Itu catchphrase gemoy itu organik atau enggak sih sebenarnya? Dan bagaimana akhirnya lo punya, gini, kan hal-hal yang organik sebutan netizen kepada calon-calon itu kan pasti selalu ada ya. Tapi feeling untuk tahu ini oke, ini enggak oke. Itu tuh dari mana Bang data? Instingnya itu lo dapetnya dari gini, mana? Landasan paling awal gini, Pak Prabowo itu kan kita pasti basisnya data semua. Oh ya, sure. Ya. Nah, pada waktu Pak Prabowo kita ambil datanya persepsi masyarakat, nah itu yang paling kuat dari Pak Prabowo yang nempel itu adalah militer, militaristis, ya kan, berwibawa, tegas. Padahal yang masyarakat butuhkan kan adalah orang yang merayat, ya kan, terus pengalamannya jelas, ya kan. Nah hal-hal itu tidak nongol di Pak Prabowo. Ini persepsinya masyarakat terhadap Pak Prabowo. Tidak nongol di 3 yang pertama. Padahal setelah gue kenal beliau, ini kuat banget hal-hal begini, cuman nggak keluar. Nah, jadi tugas kita adalah nge-reveal the real Prabowo. Bagaimana caranya Pak Prabowo yang humble, yang humanis, itu keluar kinerjanya. Akhirnya kita waktu itu gue terlibat 10 bulan sebelum pencoblosan. Nah, kita bagi 2. Tugasnya kita tim eksternal, tim internalnya namanya Anggaraka Prabowo yang sekarang jadi Wamenkominfo. Nah kita berdua paralel.
Angga ngerjain internal, semua liputan-liputan reportase. Nah gue ngomongin di value. Kita ngomong value. Nah termasuk pada waktu kita ngeblas konten, kita bikin konten, bikin segala macem, nongol tuh kebiasaan Pak Prabowo joget. Kan di militer. Iya. Militer itu kan poco-poco lah, sajojo lah, apalah segala macam. Sebenarnya ada rootsnya juga dari situ. Iya. Jadi setiap kali konten tentang Pak Prabowo joget itu pasti viral. Ini belum ada kata gemoy. Nah, jadi kita udah punya nih pegangan satu. Terus kita cuma lagi mikir bagaimana nge-convert dari militer ke humanis, dari militer ke lovable. Bahasa kita lovable. Nah, jadi sampai tibalah di acara Mata Najwa di Jogja. Semua Mas Anies, Mas Ganjar sama Pak Prabowo. Pak Prabowo dapat paling terakhir. Nah, di situ kan yang dampingin Maitet kan. Tadi aku bilang, Mas ini Anies begini, Ganjar begini. Nah udah Pak Prabowo jadi dirinya aja udah top banget sih. Nah ternyata interpretasi Pak Prabowo terhadap dirinya itu adalah yang tunggu, biarkan aku menjawab. Ngerti nggak? Iya. Itu murni, itu nggak diatur. Itu bukan by design berarti? Pak Prabowo mana pernah sih bisa disuruh-suruh? Lu minta sesuatu aja dipelototinnya juga iya kali. Jadi ternyata it's a good point. Iya. Jadi Teddy cuman bilang bahwa Pak jadi diri Bapak aja, fun aja. Iya kan? Keluarlah yang seperti itu. Nah pada waktu dia ngomong begitu, itu pecah. Satu ruangan tuh isinya anak muda semua, mahasiswa pecah sepecah-pecahnya. Jadi kalau misalnya Ganjar, Anies itu cuma dapat ya 50, Pak Prabowo itu bisa sampai 98%, semua tepuk tangan. Dan tahu nggak orang pada bilang di sebelah gue, ponakan gue, Pak Prabowo gemoy. Nah, disitulah gue anjir, ini kosakata baru nih, gemoy. Nah, malamnya gue nyuruh tim gue, coba kita bikinin konten dengan kata-kata gemoy. Buying nggak? Nah, masih ada WhatsApp-nya tuh nyuruh gitu kan. Bener, begitu gini, buying tuh, gemoy. Besok pagi Pak Prabowo manggil gue, ketemu di acara terus bilang, gimana Bang kemarin semalam? Wah keren Pak, bagus. Mereka suka sama program saya. Enggak Pak, jadi apa? Sama gaya Bapak, sama gimmick Bapak. Yang bener, iya Pak. Itu bahkan di luar dugaan beliau? Di luar. Kan dia maparin program yang berapa belas itu, banyak banget. Gue sendiri juga, aduh banyak banget sih. Menarik banget jadi, nah itu, jadi akhirnya dan dari situlah mungkin beliau merasa bahwa ini bisa di-create. Nah akhirnya kita boost tuh kata gemoy, maksudnya orang ngomong gemoy kita pakai kata gemoy hingga akhirnya siapa sih influencer yang di kantor Pak Prabowo ngomong adalah gue lupa lagi influencernya, pokoknya gitulah cewek itu ngomong begitu. Terus ada di beberapa konser kan juga ada tuh yang Prabowo gemoy, itu tinggal kita gedein. Jadi memang organik tapi yang kita push di awal. Berarti karena memang lo ada di tempat pada saat itu, lo langsung merasa ini adalah opportunity untuk bisa di boost ya? Iya, karena kan gue selama ini lagi nyari bagaimana mengconvert dari yang militaristis ke yang sesuatu yang lovable. Yang lovable apalagi kalau bukan gemoy. Gemoy kan ngegemesin. Betul. Dan karena memang aslinya Pak Prabowo seperti itu ya jadinya dia juga bukan sesuatu yang di luar dirinya kan pada saat melakukan itu kan. Iya, termasuk kayak joget. Orang bilang, wah Prabowo disuruh joget. Enggak, coba lo lihat Prabowo joget-joget. Prabowo joget-joget sama Teddy segala macam kan biasa joget-joget. Jadi nggak ada yang aneh. Nah, cuma Pak Prabowo ngeliat bahwa ada joget khusus yang silat itu, yang dia begini, beliau ngeliat orang suka Jadi kalau aku bilang organik yang dipush. Gemoy itu. Tapi kejelian untuk melihat itu datang dari mana sih Bang? Pengalaman kan? Dari data. Data. Iya benar sih. Semua orang bisa baca data dan kita harus jeli dalam membaca itu ya. Iya. Nah ini satu hal yang membedakan timnya Pak Prabowo sama tim yang lain. Tim yang lain cenderung memaksakan sesuatu untuk masyarakat beli. Kalau kita, gue orang Jawa, mau jualan ke Padang, di Padang, pasti bahasanya bahasa Minang kan, bukan bahasa Jawa. Nah dasarnya itu. Jadi kayak lagu. Nggak ada tuh ceritanya Anies presiden, kita nggak bisa begitu, ngerti nggak? Bukan apa-apa, akan lebih mudah. Paham. Kita cari, ini kerjanya si Bobong nih, nyari yang lagu paling viral, misalnya gitu. Nah pada waktu itu keluarlah si Oke Gas. Tapi memang pada akhirnya itu semua terbukti dengan engagement yang luar biasa sih Bang. Iya, susah banget kan, mendingan nungguin ombak tinggi.
Daripada lu nyuruh teman lu dorong air supaya tinggi terus lu betul kerjanya 2-3 kali tuh kalau kayak gitu kan. Tapi kalau sudah ada yang tinggi dan kita utilize. Iya. Situ. Nah, terus udah gitu. Nah, di tempatnya Pak Prabowo ini ada memang unik. Pak Prabowo ini kan agak-agak ada senimannya ya. Jadi ada yang satu sespri beliau yang memang disuruh ngurusin lagu terus kerjaannya. Namanya Bang Simon yang sekarang jadi komutnya Pertamina. Iya. Itu artis, main drum gitu. Nah, satu lagi kita cari, kata Bang Simon, ada nih lagu ini Jogja Istimewa. Nah, Wong Prabowo Gibran. Nah, itu. Jujur itu enak lagunya. Iya, kita twist aja sedikit terus jadi 2 lagu. Termasuk Richard Jersey juga Bang Simon yang bayarin. Jadi 2 itu. Nah, jadi ya semua kebetulan yang menyenangkan lah. Semuanya. Iya. Jadi memang semuanya pada akhirnya jatuh pada tempatnya masing-masing ya. Iya. Iya. Nah, kalau lo mengurus begitu tuh tantangan. Gue tambahin dikit. Silakan. Jadi pada waktu itu ada gemoy. Nah, gue masih ngerasa, gue tuh kan percaya harus ada yang dilihat, ada yang dirasa, sama didengar. Iya kan. Nah, kalau didengar itu kan si musik sama kata gemoy ya. Nah, harus ada yang dilihat kan. Nah, dilihat itu kita wujudin si AI itu, kartun karakter. Jadi kenapa kartun karakter? Karena menurut gue ini harus terobosan. Kalau cuma kata gemoy, lu susah. Gemoy itu kan abstrak. Tapi kalau lu dibantu objek visual, lu jadi kerasa tuh. Oh, gemoy kan, jadi kelihatan. Nah, akhirnya gue bikin tuh berdua. Mau dipasang di billboard di Jakarta dulu. Kita research, kan kita selalu research kan. FGD internal, 100% tim Jakarta setuju kartun. Tapi di luar Jakarta 100% tidak setuju. Keren kan? Jadi ya udah kita pakai yang Jakarta aja, pakai yang kartun. Kenapa? Karena luar Jakarta pasti akan ngikutin Jakarta. Karena ya trennya dari Jakarta. Tren dari Jakarta. Dan akan banyak UGC kan, user generated content. Orang pasti wah ini keren. Udah. Jadi ya kita pergi. Tapi begitu gue lihat bagaimana kampanye beliau itu di breakdown secara detail seperti ini, gue amazed sih sama tim yang ada di belakangnya. Memang betapa. Tapi itu pusing gak sih Bang bisa bikin begitu tuh? Timnya kan banyak ya. Artinya ini super tim. Jadi ada tim yang melekat ke Pak Prabowo, ya ada Mas Angga, ada Mas Teddy, termasuk Mas Didit. Dia kan, Mas Didit itu nyiptain warna biru tuh. Iya kan, terus yang ngurusin lagunya Bang Simon. Nah, ada tim relawan, ada tim partai. Nah, kita ya kebetulan yang ditugasin ngurusin gitu-gituan lah. Pak Prabowo sendiri pribadi yang sulit diatur seperti Pak Foke itu, atau personalitinya kuat, atau bagaimana nih cara menghandle-nya? Lo tuh udah punya trik nggak? Oh, ini karakternya begini nih, berarti cara masuknya harus begini. Nah, Pak Prabowo sendiri gimana? Pada waktu kita keluar dengan iklan kartun tadi, nah terus Pak Prabowo ngerasa, wah asik juga nih, gue jadi nggak usah syuting. Jadi emang kita akhirnya berpikir udahlah ngarepin schedule Pak Prabowo. Iya juga agak susah juga. Iya kan mesti kelilingan gitu. Jadi aku bilang gue sama gak udah kita pakai ini semuanya, pakai kartun karakter memudahkan kita. Memang jalannya sih ya. Iya udah ke situ. Tinggal gue nyari encunnya Prabowo Gibran biar nempel ke alam bawah sadar orang kan. Ya udah itu jalan jadi ya. Role model lo tuh dalam hal ini siapa Bang? Kalau di Indonesia role model lo atau di internasional role model lo siapa dalam proses lo ngerjain ini tuh? Role model lo tuh sebenarnya siapa Bang? Yang selalu jadi ya role model gitu. Gue nggak punya ya. Oh ya? Nggak punya. Maksudnya nggak punya satu yang spesifik gitu loh. Nggak punya. Maksudnya kalau di Indonesia gue dulu banyak belajar dari Pak Biakto. Walaupun gue nggak setuju juga, tapi gue juga banyak belajar juga dari Pak Biakto gitu ya. Terus ya banyak beberapa teman-teman kalau di lokal yang nyeleneh-nyeleneh, yang liar-liar gitu, gue suka gitu ya. Sekarang partner gue namanya Dedi Van Sofi itu juga nyeleneh. Kalau di luar ya nggak punya yang bener-bener gitu. Gue sama kayak misalnya musik, gue nggak punya satu musik yang idola banget gitu, nggak ada ya. Jadi semua lo suka, yang lo ngambil dari ini gitu. Gue dulu biasa kalau malam tidur lagunya Iron Maiden. Anjir. Iya. Tapi pada saat yang bersamaan gue juga suka Keroncong Tugu. Unik, menarik. Iya. Itu mungkin karena gue 4 tahun di IKJ ya. Paginya gue ketemu orang olah tubuh. Iya kan. Terus kelasnya terus kemudian kelas yang
lelelo lelelo ya, tari keca, tari sorenya ada orang main saksofon, Blue Moon. Ya, akhirnya gue terbentuk ke situ. Ini dari setelah track record lo 3 kali win streak nih, rate lo mahal dong selanjutnya. Bro, 3 kali bro. Ya, jadi menang 5 tahun lagi. Oke gini, pertanyaannya dari sini dulu. Lu masih mau berkecimpung di, ini nama industrinya apa sih bang? Kita kan yang orang awam nih menyebut abang ini pekerjaannya sebagai apa nih bang? Dulu gue disebut sebagai orang iklan. Oke, ya sutradara lah ya orang iklan ya. Terus kemudian gue disebut sebagai branding consultant. Nah sekarang orang nyebut gue atau gue lebih suka disebut sebagai perception engineer. Ya kita engineer persepsi kan? At the end of the day. Ini dari IKA aja jadi insinyur loh. Jadi insinyur. Dari seniman jadi insinyur. Jadi ya menarik gitu loh. Nah ini gue ada satu filosofi nih buat teman-teman nih. Silakan. Dulu Jay Subiakto, tau Jay Subiakto kan? Siapa yang nggak kenal beliau? Jay Subiakto sama Dimas Jay itu milih vanili. Kan mirip kan berdua. Jadi Jay Subiakto itu pernah ngajarin. Dulu Jay itu handphonenya Vertu ya. Yang mahal banget lah pokoknya dulu zaman orang pakai BlackBerry, dia udah pakai itu. Mahal banget tuh harganya. Terus gue bilang, Jay lo ngapain sih handphone lo begitu? Cuman satu alasan gue, apa? Biar nggak ditawar. Make sense. Iya benar. Biar nggak ditawar. Karena emang harganya mahal. Nah kalau gue itu patokannya bukan duit ya masalahnya. Gue pernah nginep di Alila Bali. Ya Uluwatu. Keren banget tempatnya. Gue pengen banget bikin konten di sini. Akhirnya gue samperin manajernya. Mbak, saya sutradara iklan. Nama saya ini, Mbak lihat di YouTube saya. Ini begini. Saya pengen bikin iklan buat Alila gratis, mau nggak? Gue tuh bisa begitu. Jadi masih ada sisi-sisi seperti itunya ya? Ada banget. Terus atau misalnya waktu itu gue dulu kan syuting high speed yang buat iklan-iklan makanan tuh kan yang slow mo banget kan ya. Photosonic lah apa namanya, bisa slow mo banget. Sayang banget gue bikin beginian doang. Akhirnya gue bilang gue mau bikin parkour. Buat iklan apaan? Apapun lah. Jadi akhirnya gue suruh produser gue, lo panggil dong 3 orang parkour. Gue mau ini handheld gitu. Ya bisa dan bikin bagus banget. Tapi untuk menjaga supaya keliaran spontanitas itu tetap ada, itu caranya gimana bang? Maksud gue kan kadang orang tuh suka ke mix up antara pekerjaan sampai akhirnya dia kreativitasnya sparknya itu udah gak ada lagi. Tapi kalau lu kan masih ada spark itu kan, kayak misalnya gue masih ada gini. Lu ada tips tersendiri gak? Biar lu bisa membedakan ini mana yang kerja, mana biar kreativitasnya tuh masih tetap, ini terlepas dari memang kita bisa baca data ya gitu. Tetap ada kreativitas yang bermain di situ gitu tentunya. Kayaknya bawaan ya. Maksudnya lu lu nggak boleh puas sih. Dari apapun. Ya problemnya sama Gen Z. Itu cepat puas. Ya kan? Dan malas ngulik. Gue dulu jadi desainer grafis. Itu nggak ada komputer kan? Sure. Jadi kalau misalnya lu mau bikin layout, lu mesti pesen di photo typesetting. Jadi pesan huruf tulisannya gini, memasuki pilkada calon ini, gue bikin fontnya berapa, size-nya. Gila lu ditempel satu-satu. Pilkada dan pilpres dari masa ke masa lo ngalamin dari mulai yang paling manual sampai yang paling digital lo ngalamin ya. Kalau misalnya reference, gue bawa buku men. Gila. Buku dikasih post-it satu-satu gitu. Nih gue mau referensinya begini. Gila, gue gak kebayang men. Gila banget bang. Iya. Waktu RCTI Oke yang di kapal apung, Mira tuh keren lah memaksimalkan krunya. Jadi gue ngerangkap jadi line producer, jadi art director, jadi asisten director. Ya gue ngerasa terzolimi apa enggak? Enggak juga, karena gue ngeliat bahwa disitulah gue di-challenge. Gue suka men-challenge diri gue sendiri. Baik. Jadi akhirnya ya udah jadi 3 itu datang mau syuting 3 hari lagi. Gue mesti bikin dermaga. Panjang 20 meter, kedalaman 7 meter. Dalam waktu 2 hari. Gokil. Terus dari situ bikin dan nyiap, karena syutingnya pagi kan jam 6 pagi. Gue mesti nyiapin 40 boat dengan bahan-bahan yang di atasnya propsnya itu yang beli dari pasar. Jadi kayak gitu-gitu. Nyari talent namanya Bu Ida yang begini. Gue tertantang. Sorry bang, itu yang RCTI yang di stadion yang dia lagi nonton keluarga, abis itu dia tarik ke atas itu pakai helikopter. Pada saat itu helikopter ya? Dulu nggak ada drone. Nggak ada drone dulu. Wah gila sih.
itu itu jujur aja itu yang mengisi masa kecil saya tuh itu. RCTI itu kalau nggak ada itu sebelum layar emas tuh biasanya. Yang keren ya betul. Yang keren tuh di yang Rumah Gadang. Oh iya benar. Rumah Gadang itu harusnya syuting di Padang. Gue udah nyari gitu, ternyata ya alatnya butuh waktu lama lah untuk nyampe sana. Akhirnya diputusin dari Taman Mini aja, jadi pilih Taman Mini. Jadi Taman Mini 1 bulan gua tutup bagian belakangnya untuk kita bikin lah itu. Bikin rumah baru, bikin apa gitu. Nah udah jadi. Sutradaranya ini super ngehe banget lah, orang British. Terus kasih tahu begitu udah jadi gitu, tinggal mau di kamera, terus dia bilang, produser gue di lapangan bilang, Pang, ini si sutradara ini minta rumahnya digeser. Astaga. Anjrit gue bilang, emang ngehe, tapi ya digeser berapa banyak? 2 meter. Emang kenapa kameranya digeser? Nggak mau dia. Ya udah gini deh. Ada berapa orang di situ lu kumpulin, akhirnya baru 75 orang angkat tuh rumah. Anjir. Ya biasa lah. Ya, tapi situasi-situasi yang perlu impromptu seperti itu lu udah terbiasa berarti kan? Biasa. Gue pernah syuting Gudang Garam beduk di Lombok, 3.000 orang. Wow. Dikasih tahu kok nggak bisa, nggak mau nurut nih. Iyalah 3.000 orang. Iya. Ternyata alasannya cuma satu. Apa? Nggak ada yang bahasa Indonesia. Aduh lucu banget. Goblok. Tapi kan itu kan pilpres sudah terjadi dan lo udah membawa penangan. Kalau misalnya kita bisa berandai-andai, kita what if, kita santai aja, kita ngomong santai aja. Kalau kita bisa berandai-andai, misalnya lo jadi ada di timnya lawannya Pak Prabowo saat itu, misalnya Anies, lo akan membranding beliau seperti apa? Nomor 1, gue nggak akan bawa kata perubahan. Oh really? Kenapa? Gue udah bilang sama Mas Anies sejak lama sebelum gue bantu Pak Prabowo, waktu dia mulai bawa perubahan, dan gue ngomong sama seluruh timnya Mas Anies. Iris kuping gue kalau lu bisa lebih dari 25%. Banyak gue ngomong di Totpol di mana-mana gue begitu. Alasannya simple. Approval rating Pak Jokowi itu 75% ke atas. Ngerti nggak? Ya, paham. Itu logik. Sehebat-hebatnya lu, 30% udah paling hebat. Ya kan? Itu nomor 1. Nah, yang kedua, jadi Mas Anies sudah selesai lah. Kalau ngomongin perubahan, that's it. Ya kan? Paham. Nah, sisanya Mas Ganjar. Approval rating Pak Jokowi 75%. Artinya lu harus berbagi approval rating dengan Pak Prabowo. Siapa yang dipersepsikan dekat dengan Pak Jokowi, dialah yang menjadi pemenang. Ya kan? Nah, jadi konten kita Pak Prabowo itu isinya Jokowi Prabowo, pokoknya apapun lah. Ya kan? Jadi menjilat secara visual. Jadi itu yang kita lakukan. Semakin Bu Mega, semakin Mas Hasto nyerang, kita semakin senang. Jadi kan gue kan juga distribusi nge-boost kan. Di sinilah tai chi-nya bekerja dalam bentuk digital. Gue tidak pernah nyerang mereka, tapi gue serap. Terus gue boost ulang. Gokil. Kalau lo ngejelasinnya kayak gini tuh gue amazed lo, gokil banget Bang. Jadi, bahasanya gini, kita membantu Bu Mega sama Mas Ganjar sama Mas Hasto mengamplifikasi seoptimal mungkin. Nggak salah dong gue? Nggak salah. Iya. Nggak salah. Jadi lu lihat kan betapa banyak di timeline lu keluar konten-konten tentang mereka. Karena kita meyakini semakin diserang, semakin mereka turun. Kalau gitu kita coba ke Pilpres Amerika yang lagi running nih Bang. Sekarang? Lagi seru nih. Menarik. Seandainya lu yang dilakukan timnya Trump itu udah belum? Sekarang atau yang sekarang, yang setelah dia ketembak itu? Ya udah. Itu udah kalau gue ngelakuin, kalau gue jadi akan melakukannya gimana? Versi seorang Ipang Wahid. Kalau gue jadi timnya Trump, dari hurufnya TRUMP, mungkin U-nya akan gue ganti kuping. Iya kan? Iya benar sih. Biar orang recall. Iya kan? Kemarin upaya mereka pakai ini berhasil. Cuman nggak terlalu viral. Iya kan? Nah, mereka menang pada waktu Joe Biden. Ya kan? Cuman gini, orang Amerika itu kurang jahil. Ngerti nggak? Kurang iseng ya. Kurang receh. Iya, kurang receh benar. Gue kan sering kontak-kontakan sama konsultannya Obama. Gue pernah ketemu mereka di New York, terus ngobrol tuh gue tunjukin konten-konten kita gini. Ini konten gue yang viral. Kaget, anjir receh banget ya. Ini nggak bisa nih kesini nih. Di Amerika nggak bisa masuk. Terlalu receh.
Ya karena beda culture dan yang lain-lainnya. Ya. Jadi ya Amerika menurut gue begitu. Pertanyaan apakah mereka buying atau enggak? Mungkin karena belum pernah dicoba. Ya, interesting, menarik juga. Iya kan? Iya. Ya, sebagaimana kalau di Thailand lu pasti kontennya kan gitu kan. Recehnya kan kebangetan juga. Nah kalau di Amerika semenjak Biden nggak ada diganti Kamala, menurut gue simple ya. Karena latar belakang rasnya juga sebenarnya menarik. Bisa. Dan harus dilihat dari approval rating. Approval ratingnya Biden sama Harris itu di bawah 50%. Kalau gue jadi mereka, udah sikat aja. Ini rendah banget. Ya faktanya ke situ ya. Tinggal kita. Amerika itu selalu sarkas. Kalau satir begitu ya. Selalu dari zaman ke zaman selalu begitu. Gue nggak tahu kalau kita coba sesuatu yang lucu-lucu, yang fun-fun. Apakah kebay atau enggak? Iya, karena menurut gue apa yang kita lakukan di kemarin Prabowo Gibran, kebeli, itu gue banyak dapat wawancara dari luar negeri, karena mereka amazed, kok bisa ya politik lo kartunin gitu loh. Menurut gue. Emang kita salah satu yang pertama melakukan itu, Bang? Iya. Oh ya? Untuk politik, untuk pilihan presiden, iya. Oh wow, baru tahu gue. Iya, gue ada wawancara Niken, terus Washington Post, ya macam-macam. Oke. Jadi sampai gue ketemu sama Perdana Menteri Singapura ya, dia tuh nanya spesifik, kok bisa begitu? Kita bilang, ya nggak tahu ya, mungkin menurut gue karena kita bangsa receh ya, negara gimmick. Iya. Jadi harus banyak gimmick. Iya, dan mengutilize itu based by data juga. Ya harus aja memang harus. Iya, dan memang TikTok gitu loh. Kalau Anies waktu itu ngomong dengan desak Anies gitu ya. Ya ramainya kan di Twitter doang. Twitter tuh cuma 12-14%, mau ngapain lo? Betul. Dan warga kita terlalu mager untuk disuruh desak-desak gitu menurut gue. Iya. Kita mau happy kan. Betul lagi kata kuncinya kerecehan tadi yang bisa lo tangkap dan lo translate ke dalam konten yang akhirnya tadi ada 3 kan, lo harus bisa dilihat, harus bisa didengar dan harus bisa apa tadi Bang? Dirasain dan itu tiga-tiganya feel kan semuanya. Dan tiga-tiganya itu terpenuhi dan terjadilah itu 50 sekian persen itu. Tapi sekali lagi bukan kerja gue doang. Ini kan kerja teamwork banyak. Iya. Nah sekarang kita masuk ke momentum yang krusial juga nih buat para politisi nih. Pilkada. Nah, pilkada. Gua rasa pilpres kemarin. Krusialnya 2. Silakan. Karena waktunya pendek. Yes. Ya kan? Ya. Sama karena akal-akalannya lawan kota kosong. Gua mau kasih lo difficulty paling susah nih Bang. Apa? Kalau lu harus membranding Pak Darmakun yang calon independen. Ya. Misalnya lah, seandainya lo ingin men-challenge, lo kan pengen men-challenge diri lo gitu. Ya, either ini akan dipakai atau enggak ya, gua nggak tahu ya. Tapi gua let's say, what if? Lo akan masuknya bagaimana? Gini, nomor 1 semuanya itu adalah awareness kan. Oh ya, sure. Nah, awareness itu pasti butuh waktu atau butuh narasi. Oke. Nah, ada 4 hal yang bisa bikin lo viral. Nomor 1 kontroversi. Sure. Nomor 2 entertaining, nomor 3 emotion, nomor 3 informatif. Nah, kalau mau paling cepat ya kontroversi. Itulah kenapa Nikita Mirzani selalu rame. Ya. Nah, oke. Nggak, tapi memang benar, maksudnya kita sensor aja namanya. Jadi yang kedua emang faktanya begitu sih. Iya, kan harus entertaining. Nah, sekarang permasalahannya awareness dia pasti di bawah 1% lah. Pasti. Nah, dulu gue butuh waktu 10 bulan buat padang. Sekarang kalau untuk nguber 3 bulan udah pasti nggak bisa. Tapi kalau gue jadi mereka, gue pasti akan menjadikan isu ketidaksukaan dengan masalah MK yang batal atau apa gitu. Nah, gue akan menggunakan isu itu untuk naik, untuk nyari kontroversinya. Anggap ini bukan calon boneka, ini orang beneran nih. Kita nggak tahu nih. Jadi gue akan bersuara keras. Bersuara, ini ngambil momentum kan? Bersuara, mengkritisi itu gitu loh. Untuk apapun lah. Jadi kalau untuk atau yang kedua, kalau Mas Anies nggak jadi maju, si siapa namanya Darmakun siapa? Iya. Dharma. Gua akan minta dia mengapproach Mas Anies untuk ngomong. Ngerti nggak? Jadi kita create ketidaksukaan terhadap calon tertentu dengan menggunakan tangan orang lain. Proxy. Nambok nyelih tangan.
Jadi biar dia ini gede, ya kita juga naik. Iya. Ya udah ya. Tapi gua rasa juga makin eranya makin canggih, awareness tentang hal ini tuh mau nggak mau politisi harus melek sih dengan hal-hal seperti ini, Bang. Karena memang perangnya pada akhirnya di digital, suka atau tidak suka memang. Media-media seperti baliho dan tiang listrik yang mungkin relevan 15 tahun yang lalu sudah tidak reach-nya sudah baliho tidak. Mungkin masih. Oh, masih ya? Masih. Karena dari surveinya orang lihat baliho kan karena dia permanen ya. Cuma permasalahannya balihonya seperti apa? Biasa-biasa aja kah? Atau ada message-nya atau unik gitu kan? Atau yang 3D yang bisa keluar tuh kan ada yang yang seperti itu. Jadi augmented reality ya. Iya. Jadi menurut gue itu masih relevan dan memang harus melek informasi semuanya, melek digital. Jadi gue menjadi menarik karena kemarin waktu ngurus Pak Prabowo tuh tim gue tuh ada 120-130 orang. Wow. Banyak. Termasuk kan end to end kan. Iya. Dari mulai data sampai ke distribusi, tim buzzer, tim ini itu ya macam-macam. Nah, sekarang ini semakin kan dari Februari sampai sekarang lebih banyak lagi di kantor gue. Jadi data kemampuan data crawling kita, gue bisa bilang yang terbaik di Indonesia karena gue bisa sampai ke komen. Gokil. Iya. Jadi kalau media monitoring biasa ya cuman beritaan terus postingan gitu kan, caption. Nah kita sampai komen. Nah itu menarik banget. Apalagi sekarang dari komen itu, dari media sosial, gue udah hampir bisa nge-link-in dengan nomor WhatsApp. Nah nomor WhatsApp connect-nya ke email. Email jadi habitnya, behaviornya. Nah, bisa terlihat kan. Dan lokasinya. Jadi kalau misalnya gue ngeliat ini, oh nih si A, si B, si C, gue bisa klasterisasinya kalau biasanya drone emprit Twitter kan, nah gue bisa Facebook, Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, jadi klasternya udah ketahuan siapa ininya siapa, nah termasuk buzzer-buzzernya, yang kuat ngomong positif siapa, yang kuat ngomong negatif siapa, terhadap kandidat lo gitu. Betul. Nah jadi tinggal di approach aja mereka, mau dijinakkan apa tidak, ya kan. Nah terus sama pakai KPI, view konten lo harus terlihat oleh berapa orang. Kan gue biasa pakai yang nyebutnya clustering. Jadi clustering itu apa? Ibu-ibu kah? Milenial kah? Itu kontennya beda-beda. Jadi kita ada A/B testing. Kita cobain, oh nggak buying. Revisi lagi, ganti lagi. Nah clusterisasinya ini gue boost beda-beda targetnya ini. Jadi tergantung platform. Ibu-ibu gue pasti banyak kan adanya di Facebook sama TikTok. Di IG enggak terlalu gitu loh. Tapi aja memang beda-beda lah. Clusterisasi dan kayak Pak Prabowo kemarin, tebak view KPI-nya, Key Performance Indicator-nya, target dilihatnya 1 bulan berapa? I don't know. Say. 50 juta mungkin? 50 juta? 100 maybe? I don't know. 1 miliar. Dari semua platform? Dari semua platform harus nonton 1 miliar dan nggak ada yang robot, nggak ada yang suntikan. Karena kalau suntikan data gue berantakan. Oke. Apakah tercapai pada saat itu? Tercapai. Iya. Jadi kalau lo jelasin seperti ini akhirnya 50 sekian persen itu menjadi masuk akal pada akhirnya. Nah iya maksud gue tercapai dari mana? Kan pada waktu gue hashtag Prabowo kan gue punya hashtag tertentu. Nah dari situ kan bisa dilihat udah berapa view yang tim gue punya. Nah dari situ kita bisa mengenerate. Di awal gue kerja itu view-nya Pak Prabowo, hashtag Pak Prabowo 1,6 miliar. Begitu kita selesai hashtagnya kalau nggak salah 23 miliar. Ya, artinya kontribusi kami nggak banyak banget ya 3 miliar, 4 miliar lah. Tapi sisanya adalah organik. Dan itu yang sebenarnya dicari kan sebenarnya. Iyalah, kan kita kan cuma buat dorong mobil mogok aja. Benar. Nah, ini ada pertanyaan sebelum kita close ini. Pertanyaan, tanggapan lo soal lembaga baru nih yang dibikin ya namanya adalah Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Lo punya tanggapan tertentu nggak dengan ini? Ini kan ini sama juru bicara sama nggak? Ini fungsinya apa yang lembaga? Ya sama. Sama. Di dalam situ Kakompres ya. Kepala Komunikasi Presiden. Kakompres nggak boleh kekompres. Nah jadi di situ ada 3 kedeputian kalau nggak salah. Nah, salah satu deputi itu adalah Jubir. Nah itu sebenarnya gabungan dari kalau di KSP dulu ada deputi 4. Deputi 4 itu bidangnya komunikasi
publik kalau nggak salah. Dulu Mas Juri, sebelum Mas Juri jadi jubir ya, jadi staf sus. Nah itu diambil satu dari akarnya, kecabut, dipindahin ke situ nantinya. Menurut saya bagus ya, artinya mau diatur dengan benar di bawah presiden. Jadi bagus-bagus aja, apalagi yang dipimpin sama sama Uda Hasan ya, Hasan Nasbi ya keren lah gitu loh. Salut, salah satu idola gua juga selain lu Bang. Nah kalau gitu pertanyaan terakhir Bang, setelah Pilpres 2024 ini yang menurut gua game changers ya, karena kan sudah terlihat bahwa digital ini sangat berperan penting. 5 tahun ke depan menurut lo akan seperti apa Pilpres? Akan lebih cutthroat kah? Akan bagaimana? Prediksi lo dari orang yang memang sudah berkali-kali ikut, berkali-kali ada di sana, apakah behaviornya akan tetap sama? Kalau lo bisa memprediksi? Beda, karena gue khawatir sih sebenarnya. Oh really? Iya, karena sekarang gue sendiri kan udah menggunakan machine learning, AI itu udah biasa ya. Jadi kita pakai lah buat lagu, buat apa segala macam itu. Gue takut sih ke depannya deepfake ini. Itu fitnah, hoax akan makin bertebaran. Iya. Apalagi makin kesini tuh makin nggak bisa dibedain Bang deepfake. Nggak bisa. Deepfake itu nggak bisa dibedain. Yang dulu masih ada palsu-palsunya tuh. Tapi deepfake sekarang sih udah, yang Pak Jokowi ngomong bahasa Cina itu, itu mungkin terdengar konyol ya, kayak bercandaan, kayak Pak Jokowi pidato bahasa Cina. Tapi suka atau tidak suka banyak yang percaya loh itu Bang. Oke. Kekhawatiran lo ke deepfake tadi ya? Iya, dan AI yang makin parah gitu ya. Ya, gue turut menyesal dengan AI itu, makanya gue tidak pernah kalau menggunakan AI itu murni AI terus gue biarin pakai gitu ya. Karena gue juga seniman juga, jadi selalu gue melibatkan desainer grafis, selalu melibatkan ini bisa jadi podcast ilustrator. Yang berbeda lagi nih kalau kita berbicara mengenai AI ini. Karena kasihan. Atau musisi gitu. Gue bisa bikin lagu dalam waktu 5 menit. Dan kualitasnya lumayan lagi. Tapi karena gue tanggung jawab gue terhadap dunia industri kreatif, selalu gue nggak pernah pakai gitu. Jadi gue setelah jadi gue ke musisi, tolong bikinin dong exactly kayak begini. Jadi gue tetap bayar, cuman ya mungkin kreativitasnya aja yang. Udah ada regulasinya belum sih soal AI kita di Indonesia? Kayaknya belum. Oh belum. Serem. Iya. Nah ini yang ke depannya menjadi tantangan kita gitu. Karena ini misinformasi akan menjadi semakin banyak dan bukan cuma berupa kata-kata dan atau artikel hoax saja, tapi bisa dengan wujud dan memenuhi 3 unsur tadi bahkan ya. Bisa dirasa, bisa wah gila sih. Nah itu memang. Tapi menurut gue politik ke depan terkait masalah digital ini yang paling penting adalah bagaimana pemerintah atau Kominfo ya dalam hal ini. Bisa memberantas masalah utama kita sih sebenarnya. Yang adalah menurut lo Bang? Judi online. Wah, inisial tertentu saja belum kebuka ya. Mau gue bukain? Jangan. Cukup, kalau gitu gak ada lagi closing statement yang lebih bagus daripada itu. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Abang Imang Wahid. Thank you Bang atas penjelasannya yang cukup. Gue nggak tahu ya, gue sih amazed ya, karena gue kerja di industri kreatif. Kadang orang kreatif itu ya fokus di kreativitas dalam membuat konten. Kalau perintilan detail mengenai apa yang disukain, membaca data atau apa, ya itu udah di luar kemampuan gue. Tapi dari cara lo menjelaskan bagaimana ini bisa menjadi ini, bagaimana ini bisa menjadi ini, mudah-mudahan siapapun yang nonton bisa tercerahkan. Dan kalau misalnya pengen menjadi seperti beliau, langsung aja follow sosial medianya, ada kok ya. Boleh kasih tips terakhir nggak? Terakhir silakan. Nih, buat orang-orang. Biasain kalau nyari ide, itu jangan cepat puas. Gue dilatih sama kampus gue dulu di Amerika. Jadi kalau mau bikin satu hal, coba bikin sesuatu tentang cabai. Nah, suruh tuh bikin 50 di sekeliling itu. Cabai merah, cabai panas, cabai keringat, cabai ngos-ngosan, cabai apa gitu. Nah dari situ kita lihat mana yang paling punya efek paling kuat. Harus relevan, harus relate, harus unik. Nah dari situ. Jadi kita harus masuk di angle yang beda. Jadi harus out of the box, harus beda, tapi harus relate, relevan dan unik. Dan itu juga harus dengan pengalaman yang dicoba, trial and error ya. Harus dong. Iya. Sampai ketemu lagi di Meet the Politician selanjutnya. Nice.